Halo semuanya, balik lagi bareng Noba di sini. Kali ini Noba akan melanjutkan part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Kalau begitu, aku akan berterima kasih kepada adik laki-laki Shoyan karena telah memberi kami dukunganmu. Tolong beritahu kami jika ada sesuatu yang Anda perlukan dari klan Han, ucap Paman Hanci. Saya membutuhkan beberapa bahan obat. Luka-luka di dalam tubuhku belum sepenuhnya sembuh. Selama 3 hari ini saya harus memulihkan diri ke kondisi puncak saya, ucap Shoyan. Oh, saudara Shoyan masih terluka, ucap Paman Hanci. Tatapan Hanci beralih ke pria tua yang tampak acuh tak acuh di sampingnya. Orang ini memiliki rambut putih dan janggut. Dia mengenakan jubah alkemis dengan lencana kuali obat di dadanya. Ini adalah kepala alkemis klan Han saya, namanya Zugan. Dia adalah seorang alkemis tingkat 5. Izinkan penatua ini untuk membantu melihat Anda, ucap Paman Hanci. Kemarilah dan biarkan aku yang lama melihatnya, ucap Zugan. Shoyan melirik orang yang bernama Zugan ini. Seperti apa yang dikatakan Hancong di kereta sebelumnya, alkemis ini sangat sombong walau hanya tingkat 5. Bahkan dia hanya duduk tidak mau bergerak. Shoyan hanya menggelengkan kepalanya, dia tersenyum dan berjalan ke arahnya. Di dalam aura besar Zugan yang matanya tertutup rapat, tiba-tiba menunjukkan keterkejutan di wajahnya. Dia membuang tangan Shoyan seolah-olah dia telah tersengat listrik. Kursi di bawah tubuhnya hancur dan tubuhnya juga berakhir dengan tergesa-gesa mundur beberapa langkah. Dia memandang Shoyan seolah-olah dia telah melihat hantu dan berbicara dengan suara gemetar. Kamu, Zugan secara alami bisa merasakan api surgawi yang berada di tubuh Shoyan. Hal lain yang membuat Zugan ketakutan adalah bahwa api di dalam tubuh Shoyan 100 kali lebih kuat dari miliknya. Tuan tua Zugan, ada apa? Tanya Paman Hanci. Hahaha, bagian dari tubuhku sedikit aneh. Tuan tua Zugan sedikit terkejut. Tidak apa-apa, ucap Shoyan. Shoyan tersenyum, setelah itu dia mengambil selembar kertas putih dari meja di sampingnya dan menulis beberapa bahan obat yang dia butuhkan di atasnya. Setelah itu dia menjentikan jarinya dan kertas putih itu diberikan ke Zugan. Dia berkata, tolong bantu saya mengumpulkan semua bahan obat yang saya butuhkan. Menjadi seorang alkemis tingkat 5, Anda harus menyadari apakah kekuatan obat dari beberapa bahan obat dipertahankan dengan baik. Dapatkan seseorang untuk memberikannya kepadaku, ucap Shoyan. Kata-kata Shoyan tidak terlalu sopan, penuh dengan nada memerintah. Ini menyebabkan Hanci dan yang lainnya tersenyum pahit. Zugan ini bukan seorang dari klan Han. Selain itu, klan Han telah menghabiskan cukup banyak upaya untuk mengundangnya menjadi kepala alkemis mereka. Ada beberapa anggota di dalam klan Han yang bisa membuatnya melakukan apa saja. Dia adalah seorang Buddha hidup yang tidak mendengarkan siapapun. Ini bahkan lebih dalam menghadapi nada tidak sopan Shoyan. Namun sementara Paman Hanci bersiap untuk mengatakan sesuatu untuk menengahi situasi, Zugan buru-buru menerima kertas putih. Setelah membaca 10 plus bahan obat yang tertulis di atasnya, keterkejutan di matanya semakin padat. Dengan penglihatannya, Zigan secara alami dapat mengatakan bahwa bahan obat ini hanya akan digunakan saat memperbaiki beberapa pil obat tingkat tinggi. Anda, Tuan, yakinlah bahwa saya akan memilih bahan obat yang kekuatan obatnya paling awet, ucap Zugan. Setelah melihat sikap sopan Zugan, Paman Hanci dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi terkejut. Mengapa orang tua yang biasanya angkuh ini berubah menjadi karakter hari ini? Han Yue dan Han Sue tertawa ketika mereka melihat ekspresi membosankan semua orang. Keduanya menyadari bahwa Shoyan juga memiliki status seorang alkemis. Sepertinya sesuatu yang tidak mereka sadari telah terjadi ketika Shoyan dan Zugan melakukan kontak sebelumnya. Karena interaksi itulah yang menyebabkan Zugan yang biasa angkuh menjadi seperti ini. Suer, bawa saudara Shoyan dan temukan kamar untuknya beristirahat.
Soal bahan obat harusnya bisa selesai hari ini. Pada saat itu saya akan meminta seseorang untuk mengantarkannya ke kamar Shoyan, ucap Paman Hanci. Kakak Shoyan, tolong ikuti aku, ucap Hansue. Ekspresi Paman Hanci berangsur-angsur menjadi serius saat dia melihat Shoyan menghilang dari pandangannya. Matanya beralih ke Zugan dan bertanya, Tuan Zugan, tadi, tanya Paman Hanci. Tuan Shoyan ini juga menjadi seorang alkemis, ucap Zugan. Zutua, ketika aku masih berlatih di Akademi Dalam, Shoyan sudah mampu memperbaiki pil obat tingkat 5, ucap Han Yue. Sepertinya Su'er benar-benar melakukan pelayanan yang hebat kali ini. Dia benar-benar mengundang dewa yang hebat. Semuanya dengarkan, berikan Shoyan perawatan terbaik. Jangan remehkan dia walaupun sedikit. Setiap anggota klan yang berani menyinggung dia akan dihukum sesuai dengan aturan klan, teriak Paman Hanci. Semua anggota klan buru-buru menyetujui permintaan itu ketika mereka mendengar teriakan keras Hanci. Shoyan datang ke sisi tempat tidur sebelum duduk bersila di atasnya. Wajahnya menunjukkan ekspresi sedang berpikir keras. Dia berkata, setelah mengamati Hong Chen dari kejauhan hari ini, dia memang memiliki kekuatan yang besar. Dia mungkin orang yang sombong, tapi itu seperti yang dikatakan orang lain. Orang ini memang memiliki kualifikasi dan modal untuk menjadi sombong. Dengan melihat Hong Chen hari ini, kemungkinan kekuatannya berada di sekitar bintang 7 Do Huang. Hal ini sangat mirip dengan saya. Harus dikatakan bahwa bakat pelatihannya memang mengejutkan. Begitu saya menyelesaikan masalah ini dan membalas budi, saya akan meninggalkan tempat ini. Jika memungkinkan, saya harus mencoba melakukan terobosan ke kelas Douzong sebelum dimulainya pengumpulan pil, ucap Shoyan. Shoyan dengan lembut menghela nafas. Dia sekali lagi mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya. Terlihat Han Feng yang menderita dikurung dan disegel oleh api tak terlihat. Pada saat ini Han Feng sangat lelah setelah dibakar oleh api Valenheart untuk waktu yang lama. Harus diketahui, api Valenheart Shoyan dapat membahayakan roh. Apakah kamu sudah cukup menikmatinya? Ucap Shoyan. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Bunuh saja aku, ucap Han Feng. Katakan padaku di mana lokasi Hall of Soul mengurung guru, ucap Shoyan. Kamu ingin menyelamatkan orang tua itu? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Hall of Soul adalah tempat yang bisa dimasuki siapa saja, ucap Han Feng. Sepertinya kamu belum cukup menikmati selama periode waktu ini. Karena ini masalahnya, saya akan membiarkan Anda menikmati ini selama setengah tahun, ucap Shoyan. Jangan, saya akan berbicara. Aku akan berbicara, ucap Han Feng. Kamu memiliki satu kesempatan terakhir. Saya masih punya cukup untuk memberimu kesempatan. Namun saya tidak menjamin berikutnya. Mungkin saya akan memanggil Anda setengah tahun atau 1 tahun kemudian. Mudah-mudahan Anda tidak akan dibakar menjadi kehampaan oleh Valenheart, ucap Shoyan. Maukah Anda mengizinkan saya pergi jika saya memberitahu Anda lokasi di mana Yao Cheng dikurung, ucap Han Feng. Kamu tidak memiliki kualifikasi untuk tawar-menawar denganku, ucap Shoyan. Ekspresi Shoyan berubah dingin. Ekspresi Shoyan menjadi dingin. Api Valenheart yang menutupi bagian luar botol Shoyan hendak dibuat mengepung lagi. Berhenti, hentikan, aku akan memberitahukanmu. Hall of Soul memiliki aula cabang yang terletak di sebuah kota bernama Ming City, di wilayah barat dataran tengah. Orang tua itu Yao Chen dikurung di sana, ucap Han Feng. Berapa banyak orang dari Hall of Soul yang menjaga aula cabang itu? Tanya Shoyan. Ada desas-desus bahwa ada beberapa pelindung. Selain itu ada juga penatua yang terhormat. Aula cabang itu sedikit lebih penting. Oleh karena itu Hall of Soul telah mengirim seorang ahli asli untuk melindunginya, ucap Han Feng. Penatua yang terhormat, mungkinkah aula besar yang telah saya capai dengan persepsi spiritual saya melalui segel api saat itu adalah kota Ming? Mungkinkah kekuatan spiritual yang sangat menakutkan saat itu sesuatu yang dilepaskan oleh penatua terhormat yang menjaga? Jika masalah ini benar, sepertinya saya harus merencanakan dengan benar. Seorang elit Douzun itu benar-benar sedikit terlalu kuat untuk saya saat ini.
Bahkan jika saya menggunakan teratai api pemusnahan terkuat, kemungkinan saya tidak akan banyak menyakitinya. Lagi pula perbedaan antara Douzun dan Douzong sangat besar, ucap dalam hati Xiaoyan. Semoga apa yang kamu katakan itu benar. Kalau tidak, akan sulit bagimu untuk mati bahkan jika kamu mau, ucap Xiaoyan kembali. Xiaoyan perlahan menutup matanya setelah melemparkan botol giok ke dalam cincin penyimpanannya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah memulihkan kekuatannya. Hanya setelah dia menyelesaikan masalah di tempat ini, dia akan dapat menjelajahi dataran tengah dan menemukan metode baginya untuk menerobos ke kelas Douzong. Ruangan itu sekali lagi menjadi sunyi setelah Xiaoyan memasuki kondisi pelatihannya. 2 hari berlalu dengan cepat, sementara Xiaoyan memulihkan diri di dalam ruang pelatihan. Selama 2 hari ini, klan Han juga telah menyiapkan semua bahan obat yang dibutuhkan Xiaoyan. Setelah itu, mereka menginstruksikan Han Sui untuk mengantarkan mereka ke kamar Xiaoyan. Xiaoyan menutup pintu sekali lagi setelah mendapatkan bahan obat. Orang luar hanya bisa merasakan panas yang merembes keluar dari ruangan. Namun karena perintah yang dikeluarkan Han Qi beberapa waktu lalu, tidak ada yang berani menyela Xiaoyan. Mengapa dia belum keluar? Hari ini adalah hari ketiga. Ayah dan yang lainnya bersiap untuk menuju ke panggung Batu Langit, ucap Han Sui. Kenapa kamu begitu cemas? Tenanglah, mengingat pemahaman saya tentang dia bukan tipe orang yang bermasalah dengan ketepatan waktu. Karena dia telah setuju untuk membantu, dia pasti akan menyelesaikannya, ucap Han Yue. Kakak, apakah menurutmu sesuatu bisa terjadi padanya? Dia menderita cedera yang sangat serius ketika saya menjemputnya di gurun saat itu. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bangun, ucap Han Sui. Suer, apakah kamu jatuh cinta pada Xiaoyan? Tanya Han Yue. Kemerahan berapi-api segera melonjak ke wajah cantik Han Sui ketika dia mendengar ini. Dia berkata dengan malu, Kak, omong kosong apa yang kamu katakan? Saya hanya berkenalan dengannya untuk sementara waktu, ucap Han Sui. Kalau ini ketahuan dengan Medusa bisa hancur. Saya hanya mencoba mengingatkan Anda bahwa Xiaoyan memang sangat luar biasa. Namun sangat sulit bagi hati pria yang luar biasa seperti itu untuk dipertahankan oleh seseorang. Selain itu dia juga memiliki seorang gadis yang dia sukai, ucap Han Yue. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Apakah gadis itu sangat luar biasa? Ucap Han Sui. Dia lebih dari sekedar luar biasa. Jika seseorang benar-benar membicarakannya, kemungkinan dia adalah orang yang paling tersembunyi di antara siswa angkatan kita. Saya pernah bercerita tentang Lin Xiuya. Dia adalah eksistensi di 3 besar peringkat kuat, namun dia bahkan tidak melakukan 10 pertukaran di tangannya. Selain itu dia sedikit lebih muda dari Xiaoyan. Bakat pelatihan semacam itu benar-benar seperti iblis, ucap Han Yue. Begitu ya kak, jangan bilang bahwa dia bahkan lebih luar biasa daripada kakak perempuan yang aku ini, ucap Han Sui. Hahaha, kakak perempuanmu juga tidak bisa dibandingkan dengannya. Kalau tidak, aku akan merenggutnya di akademi dalam saat itu, ucap Han Yue. Pintu yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka setelah kata-kata Han Yue terdengar. Segera, seorang pria muda dengan pakaian linen perlahan berjalan keluar. Dia terkejut ketika dia melihat 2 wanita bermain-main di halaman. Kemunculan Xiaoyan yang tiba-tiba juga mengejutkan Han Yue dan Han Sui. Kemerahan cerah dengan cepat muncul di wajah cantik mereka. Mereka buru-buru berhenti bermain-main, mengatur pakaian mereka dan akhirnya memulihkan sikap pendiam mereka. Apakah sudah waktunya? Tanya Xiaoyan. Iya, bagaimana lukamu? Tanya Han Sui. Aku hampir sepenuhnya baik-baik saja. Ayo pergi, jangan biarkan Paman Han dan yang lainnya menunggu terlalu lama, ucap Xiaoyan. Panggung Batu Langit berada di tengah kota Tianbei. Ukurannya sekitar 1000 kaki atau lebih. Panggung Batu Langit ini sepenuhnya dibangun di atas batu yang sangat besar. Tempat ini juga merupakan tempat di mana perhatian paling besar di kota Tianbei ditempatkan. Ini karena setiap kali beberapa faksi memiliki konflik tetapi tidak ingin terlibat dalam perang, mereka akan memilih untuk bertarung di dalamnya.
Apalagi rumor yang beredar orang yang bertarung untuk klan Hong adalah Hong Chen, yang telah diterima sebagai murid di Pavilion Petir Angin. Warga kota Tianbei cukup familiar dengan nama ini. Orang ini selalu sombong, namun dia telah menunjukkan bakat yang mengejutkan sejak dia masih muda. Setelah tumbuh dewasa, dia menarik perhatian Pavilion Petir Angin. Dapat dikatakan bahwa Hong Chen telah hidup bertahun-tahun dalam kemuliaan. Aura seorang jenius tidak pernah hilang darinya. Pada saat ini kursi-kursi dibanjiri banyak kepala manusia berwarna hitam. Kali ini pertukaran antara klan Hong dan Han telah menarik perhatian seluruh kota Tianbei. Ada beberapa kursi yang sangat elegan yang terletak di dua titik tertinggi di bagian barat dan utara panggung Batu Langit. Hanya para pemimpin dari beberapa faksi di dalam kota Tianbei yang memiliki kualifikasi untuk duduk di dalamnya. Kepala klan Han, kamu akhirnya di sini. Saya pikir Anda tidak akan muncul hari ini, ucap pemimpin klan Hong. Kepala klan Hong terlalu banyak berpikir, karena klan Hong bersedia menjaga perdamaian 10 tahun dengan klan Han kami secara alami harus menerimanya. Kalau tidak, kami akan mengecewakan niat baik klan Hong, ucap Paman Hanci. Saya khawatir sebelum Anda menerima niat baik saya, Anda akan kehilangan putri Anda. Hahaha, tapi Anda tidak perlu khawatir. Saya akan sangat toleransi terhadap menantu perempuan dari klan Hong saya, ucap pemimpin klan Hong. Tidak perlu bertele-tele, kami akan berbicara setelah kami bertarung. Siapa yang akan datang untuk menghadapiku, ucap Hong Chen. Tatapan seluruh tempat langsung beralih ke tempat di mana kursi klan Hong berada setelah mendengar pernyataan Hong Chen. Akhirnya mereka semua menatap di Han Yue. Tampaknya dia adalah satu-satunya di antara generasi muda klan Han yang telah memasuki kelas Do Huang. Han Yue hanya tersenyum manis saat berada di bawah fokus semua mata yang hadir. Dia segera menggelengkan kepalanya sedikit dan jarinya yang halus menunjuk ke suatu tempat di sampingnya. Suara yang jelas bergerak bergema di seluruh arena. Lawannya bukan saya, tapi dia, ucap Han Yue sambil tersenyum. Bahkan jika kamu ingin menemukan seseorang untuk mati untukmu, kamu seharusnya menemukan yang lebih layak, bukan? Ucap Hong Chen. Soyan hanya tersenyum ketika mendengar tawa dingin dan penghinaan yang ditransmisikan dari mulut Hong Chen. Percakapan pribadi di sekitar arena tiba-tiba terdengar saat Soyan muncul di arena. Ada seorang lelaki tua mengenakan jubah berwarna abu-abu di samping pemimpin klan Hong. Pria tua itu menutup matanya seperti mengabaikan kebisingan dunia luar. Orang tua itu membuka matanya yang tertutup, dia melirik Soyan sambil berkata dengan suara serak. Anak kecil ini juga sangat kuat. Saya ingin tahu di mana klan Han menemukan penolong seperti itu, ucap orang tua. Oh, akankah Hong Chen dapat mengalahkannya? Tanya pemimpin klan Hong. Sebagian besar teknik dari Pavilion Petir Angin saya telah dipelajari oleh Hong Chen. Selain itu, metode Qi yang dia praktikkan juga merupakan metode Qi teratas di Pavilion Petir Angin saya. Lupakan tentang orang-orang dari tingkat yang sama. Kekuatan bertarungnya bahkan bisa bertarung dengan para ahli di puncak kelas Do Huang. Memang ada orang dari generasi yang sama yang bisa mengalahkannya di dataran tengah. Namun orang seperti itu belum muncul di kota Tianbei, ucap orang tua. Sementara mata Hong Chen dengan sombong menyapu Soyan di arena batu, dia berkata, "Katakan padaku namamu," tanya Hong Chen. "Saya Soyan, tidak dapat dibandingkan dengan reputasi besar tuan muda Hong Chen," ucap Soyan. "Jangan berbasa-basi kepada ayahmu ini. Saya akan memberi Anda waktu 10 nafas untuk memutuskan. Apakah Anda ingin mundur atau saya yang akan mengubah Anda menjadi cacat dan membuang Anda," ucap Hong Chen. "Tidak perlu 10 nafas. Ayo kita bertarung," ucap Soyan. "Karena kamu ingin mencari kematian, jangan salahkan tuan muda ini karena tidak menunjukkan belas kasihan," ucap Hong Chen. Banyak kilatan petir tiba-tiba melonjak dari tubuh Hong Chen saat suara terdengar. "Ingat namaku, Hong Chen. Dikalahkan di tanganku akan menjadi kehormatanmu," ucap Hong Chen. "Tuan muda Hong Chen bisa menyerang. Jangan terlalu banyak bicara," ucap Soyan. "Hei, kamu sebenarnya lebih sombong dari tuan muda ini. Dalam hal ini kita akan melihat apakah Anda memiliki kualifikasi untuk mengizinkan saya menggunakan semua kekuatan saya,"
ucap Hong Cheng. Aura ganas muncul dan dalam sekejap berada di depan Soyan dan menyiapkan sebuah tinju ganas. Kaki Soyan bergeser ke kiri dan kepalan tangan yang ditutupi oleh cahaya petir terbang melewati telinganya. Kamu memiliki beberapa keterampilan. Ekspresi Soyan tetap tenang dalam menghadapi serangan liar dari Hong Cheng ini. Tangannya segera membentuk pertahanan di depan tubuhnya. Dengan bantuan persepsi spiritualnya, serangan asli Hong Cheng tidak luput dari deteksi Soyan terlepas dari seberapa cepat kecepatan serangannya. Oleh karena itu, setiap kali angin cakar yang berisi niat membunuh menujunya, itu akan dikirim kembali dengan keras oleh satu pukulan Soyan. Cakar dan tinju kedua belah pihak berulang kali membentuk banyak bayangan di mata semua orang. Sudahkah kita bertarung secara jarak dekat? Ucap senyum Soyan. Ledakan Oktana, teriak Soyan. Hong Cheng dibuat terkejut setelah terkena serangan Soyan. Tanpa diduga kamu juga seorang bintang 7 Do Huang. Anda telah menyembunyikannya cukup dalam. Tidak heran klan Han telah mengundangmu. Anda memang memiliki kualifikasi untuk menjadi lawan saya. Tetapi kekuatan yang Anda tunjukkan masih jauh dari cukup jika Anda ingin mengalahkan saya. Melihat bahwa Anda dapat memaksa kembali tuan muda ini, saya akan membiarkan Anda melihat teknik rahasia pavilion petir angin hari ini. Dewa petir turun, teriak Hong Cheng. Seluruh tubuh Hong Cheng ditutupi lapisan jaringan petir. Anehnya aura ular menembak ke segala arah. Mungkin karena teknik rahasia tetapi tubuhnya juga menjadi lebih kuat. Soyan sedikit mengeringit saat melihat Hong Cheng yang bersenjata lengkap setelah menggunakan teknik rahasia. Melihat ini kekuatannya hampir mencapai bintang 9 Do Huang. Efek dari teknik rahasia ini memang cukup bagus. Selain itu dari tabrakan mereka sebelumnya, Soyan dapat merasakan bahwa metode Qi yang dipraktikkan Hong Cheng jelas merupakan metode Qi kelas D. Apa latar belakang anak kecil ini? Dengan bisa mencapai level seperti itu di usia yang muda, dia seharusnya bukan orang yang tidak dikenal. Mengapa nama Soyan belum pernah terdengar di wilayah utara dataran tengah atau di seluruh dataran tengah? Ucap pemimpin klan Hong. Dataran tengah sangat luas dengan banyak ahli bersembunyi, itu normal tidak mengenal mereka. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena Hong Cheng telah menggunakan dewa petir, pemenangnya kurang lebih sudah diputuskan. Lagi pula dengan kondisinya saat ini, bahkan seorang ahli di puncak kelas Do Huang akan merasa sulit untuk mengalahkannya. Ucap pria tua di sampingnya. Soyan tersenyum di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Dia perlahan mengepalkan tangannya dan penguasa suan berat yang sangat besar muncul. Penguasa berat itu dimasukkan ke dalam tanah dan aura kuat melapisinya. Kejutan melintas di mata Hong Cheng ketika dia melihat Soyan menggambar penggaris berat sebagai senjata. Senyum dingin di sudut mulutnya semakin rapat. Setelah menampilkan keturunan Dewa Petir, kekuatannya telah sangat diperkuat. Dia segera melintas ke arah Soyan dengan guncangan kakinya. Ketika penguasa baru saja mencapai punggung Soyan, sebuah palu besar berwarna hitam gelap tiba-tiba muncul sebelum diblokir oleh penguasa. Penguasa berat bertabrakan dengan palu besar dan suara logam bergema di seluruh arena. Baik Soyan dan Hong Cheng dengan cepat menarik diri. Anak nakal yang baik, Anda benar-benar bisa mendeteksi bayangan gerakan 3000 petir saya, ucap Hong Cheng. Sepertinya aku harus menghabisi orang ini dengan cepat. Ada batas waktu untuk keturunan Dewa Petir. Pada saat itu, tubuhku akan memasuki periode yang melelahkan, ucap dalam hati Hong Cheng. 1000 palu petir yang menghancurkan, teriak Hong Cheng. Mata Soyan sedikit mengeras saat dia merasakan petir menakutkan yang ditembakkan secara eksplosif dari segala arah. Penguasa berat di tangannya menari dengan cara seperti kilat dengan cepat berubah menjadi bayangan penguasa. Meledaklah. Sekarang saya akan melihat bagaimana Anda akan menghilangkan kekuatan petir angin khusus dari pavilion petir angin saya, ucap Hong Cheng. Apa yang bisa dibanggakan dari kekuatan petir angin belaka, ucap Soyan. Sosok Soyan muncul dengan tubuh yang bahkan tidak lecet sedikit pun. Nyala api hijau giok melilit seluruh tubuhnya pada saat ini. Kekuatan petir angin sebelumnya bukanlah tandingan dari api surgawi secara fisik. Oleh karena itu Soyan tidak menghindar bahkan sedikit pun. Ini adalah
Api surgawi, ucap Hong Chen sambil terkejut. Anda terlalu lama melebih-lebihkan diri Anda. Jika semua sudah Anda gunakan, sekarang giliran saya untuk menyerang, ucap Soyan. Skyfire 3 perubahan misterius. Perubahan mengkilap, teriak Soyan. Saat teriakan itu terdengar, nyala api yang menutupi permukaan tubuh Soyan segera mulai menggeliat hebat. Akhirnya itu benar-benar menyusut ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama aura juga mulai naik dengan cepat seperti Hong Chen dari sebelumnya. Dalam waktu singkat itu melampaui auranya. Ekspresi tertegun dengan cepat naik ke wajah semua orang yang hadir hampir secara instan. Ekspresi terkejut melintas di mata pria tua berpakaian abu-abu di kursi klan Hong. Dia bergumam, "Dari mana asal anak kecil ini? Dia benar-benar bersembunyi begitu dalam. Kali ini, kemungkinan hal-hal akan sangat tidak menguntungkan bagi Hong Chen," ucap pria tua. Teknik rahasia yang sangat kuat. Peningkatan kekuatan ini adalah sesuatu yang bahkan Dewa Petir keturunan dari Pavilion Petir Angin tidak dapat dibandingkan dengannya. Hahaha, sepertinya Su'er benar-benar mengundang makhluk yang luar biasa, ucap Paman Hanci. Ketika dia berada di Akademi Dalam saat itu, dia berani campur tangan dalam pertempuran antara Do Huang ketika dia masih seorang dadausi biasa. Sekarang beberapa tahun telah berlalu, prestasinya secara alami akan lebih menakutkan. Meskipun Hong Chen jenius, dia lebih rendah di depan Soyan, ucap Han Yue. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa.